Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dila Rosta Devi dengan NIM 1913081006, saya dari 5A Kimia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang biokimia 2 pada LKM 5. Langsung saja. Siklus asam sitrat. Jelaskan enzim yang terlibat dalam siklus berikut. Baik, di sini saya telah menampilkan sebuah siklus asam sitrat dan saya akan menjabarkan enzim apa saja yang terlibat. Di sini ada sitrat sintase, asonitase, isositrat dehidrogenase, ketoglutarat dehidrogenase, suksinil CoA sintase, suksinat dehidrogenase, fumarase, dan malat dehidrogenase. Baik, itu tadi enzim-enzim yang terlibat dalam siklus asam sitrat. Selanjutnya, jelaskan mengapa pada sel eukariota siklus asam sitrat terjadi pada mitokondria. Sedangkan pada organisme aerob, siklus ini merupakan bagian dari lintasan metabolisme yang berperan dalam konversi kimiawi terhadap karbonat, lemak, dan protein menjadi karbon dioksida air. Baik, karena siklus asam sitrat ini melibatkan oksigen, maka siklus ini membawa dan menghasilkan energi. Pada organisme aerob, dalam mitokondria terjadi proses respirasi. Selama respirasi ini terdapat lintasan oksigen yang keluar dan masuk, sehingga pada organisme aerob proses siklus asam sitrat terjadi dalam mitokondria. Pada organisme aerob, karena tidak memerlukan oksigen dan membutuhkan energi dari lingkungannya, maka siklus asam sitrat terjadi pada lintasan metabolisme. Baik, selanjutnya. Setelah enzim sitrat sintase melepaskan satu ion H+ dari molekul CH3, gugus asetil dari asetil CoA, molekul CH2- pada gugus asetil tersebut akan bereaksi dengan asam oksalat, membentuk metabolisme S-sitril CoA. Reaksi hidrolisis yang terjadi selanjutnya pada gugus koenzim A akan mendorong reaksi hingga menghasilkan 3 jenis produk. Jelaskan ketiga produk yang dimaksud. Baik, ketiga produk yang dimaksud itu ada 3, yaitu yang pertama itu asam sitrat, kedua CoA-SH, dan ketiga itu bentuk H+. Selanjutnya, jelaskan dan beri contoh mengapa senyawa Pi akan menggantikan gugus CoA pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP. Pada bakteri dan tumbuhan, gugus Pi akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Baik, senyawa Pi akan menggantikan gugus CoA pada suksinat dan kemudian selanjutnya didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP, yang mana gugus Pi akan didonorkan ke ADP untuk menghasilkan ATP. Contohnya adalah seperti reaksi berikut. Suksinil CoA plus GDP 3- plus Pi 2 akan menghasilkan suksinat plus GTP 4- plus CoA SH. Seperti itu. Selanjutnya, reaksi oksidasi yang terakhir akan mengubah gugus hidroksil menjadi karbonil dan menghasilkan senyawa pertama siklus sitrat, yaitu asam oksaloasetat. Apa peran asam oksaloasetat dalam kesehatan manusia? Peran asam oksaloasetat dalam kesehatan manusia adalah dapat menyebabkan batu ginjal, yang mana batu ginjal ini membuat zat tidak terurai. Selanjutnya, nomor 6, koenzim FAD akan menarik 2 atom hidrogen dari suksinat. Reaksi ini tidak terjadi dalam matriks mitokondria, tetapi terjadi pada antarmuka antara matriks mitokondria dan rantai transport elektron yang disebut suksinat dehidrogenase yang melintang pada membran mitokondria bagian dalam. Enzim ini sering juga disebut kompleks 2. Gambarkan kompleks 2 yang dimaksud. Baik, saya sudah menyediakan gambar 2 pada suksinat dehidrogenase kompleks 2.
saya akan jelaskan. Kompleks 2 ini merupakan kompleks enzim yang disebut suksinat koinon oksidoreduktase, di mana juga disebut sebagai titik masuk kedua pada rantai transport elektron yang terdiri dari kompleks enzim suksinat dehidrogenase aerobik dan fumarat reduktase anaerobik. Kompleks ini adalah satu-satunya kompleks enzim yang merupakan bagian dari kedua lintasan metabolisme, siklus asam sitrat maupun respirasi seluler pada rantai transport elektron, dan terdiri dari 4 unit protein dan menggantung sebuah kofaktor flavin, adenina dinukleotida yang terikat pada enzim, gugus besi sulfur, dan sebuah gugus heme yang tidak berpartisipasi pada transfer elektron ke enzim G, namun dipercaya penting dalam penurunan produksi spesies oksigen reaktif. Selanjutnya, kompleks dehidrogenase ketoglutarat alfa mirip kompleks pirufat dehidrogenase yang menjadi enzim pada transformasi asam pirufat menjadi asetil CoA. Bersama dengan koenzim NAD+ akan mempercepat oksidasi dan membentuk koenzim baru, disebut suksinil CoA, yang memiliki ikatan tioester antara koenzim A dengan gugus suksinil. Tunjukkan gugus suksinil yang dimaksud. Baik. Gugus suksinil yang dimaksud yaitu senyawa Pi yang akan menggantikan gugus KOA pada suksinat, kemudian didonorkan ke GDP untuk membentuk GTP. Untuk bakteri dan tumbuhan, gugus Pi akan didonorkan ke ADP guna menghasilkan ATP. Adapun reaksinya yaitu suksinil KOA plus GTP plus Pi plus H2O menjadi suksinat plus COA SH plus GTP. Selanjutnya nomor 8, enzim isositrat dehidrogenase bersama dengan koenzim NAD+ akan mengubah gugus karboksil menjadi gugus karbonil, membentuk senyawa intermediat yang disebut oksaluksinat. Eksitasi oleh ion H+ akan menyebabkan oksalususinat melepaskan gugus COO- yang tidak stabil dan membentuk senyawa CO2. Apa yang dimaksud dengan senyawa intermediate? Baik, senyawa intermediate adalah senyawa perantara sebagai hasil sementara suatu reaksi yang kemudian mengalami reaksi lanjut menjadi senyawa lain. Dalam buku Emas IUPAC, senyawa intermediate didefinisikan sebagai intensitas molekuler yang berumur jelas lebih panjang dibandingkan sebuah vibrasi molekul. Selanjutnya, nomor 9. Fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan penggunaan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas menjadi cair. Gambarkan dan jelaskan proses ini dan tunjukkan tempat pengendaliannya. Baik, saya sudah menyediakan siklus asam sitrat. Di sini fosforilasi oksidatif adalah suatu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan mereduksi gas oksigen menjadi air. Adapun proses terjadinya fosforilasi oksidatif secara ringkas adalah sebagai tahap pertamanya yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan jalur dengan 10 langkah reaksi keseluruhannya itu ada C6H12O6 plus 2NAD plus 2 ADP plus 2P menjadi 2 CH3 COOH plus 2 ATP plus 2 NADH plus 2 H+. Untuk tahap keduanya merupakan tahap dekarboksilasi oksidatif. Di sini pirufat plus COA plus NAD plus menjadi asetil KOA plus NADH plus H plus CO2. Dan fitur pentingnya adalah NAD plus yang digunakan untuk menghilangkan 2 atom H dan 2 elektron dari pirufat. NADH ini kemudian menuju ke rantai transport elektron untuk membentuk
dan menciptakan lebih banyak ATP, dan asetil KOA memasuki siklus asam trikarboksilat. Untuk tahap ketiganya ini merupakan siklus asam trikarboksilat. Siklus trikarboksilat ini merupakan serangkaian 8 reaksi yang terjadi di lapisan mitokondria. Secara keseluruhan mengoksidasi asetat menjadi karbon dioksida dengan persamaan keseluruhan, yaitu 2 asetil KOA plus 6 AD plus 2 FAD plus 2 ADP plus 2 P plus 4 H2O terus 4 CO2 plus 2 COA plus 6 NADH plus FADH2 plus 2 ATP plus 6 H plus. Energi yang dihasilkan disimpan dalam ATP, NADH, dan FADH. NADH dan FADH2 ini melanjutkan ke rantai transport elektron. Untuk tahap keempatnya ini merupakan rantai transport elektron. Di sini ion H+ dan elektron diproduksi pada tahapan sebelumnya bergabung dengan oksigen untuk membentuk air. Ketika ion hidrogen mengalir, ATP terbuat dari ADP dan ion fosfat. Reaksi bersihnya itu merupakan 2 ADP plus 2P plus 2 NADH plus O 2 plus 2H menjadi 2 ATP plus 2 NAD plus 2H2O. Secara keseluruhan, satu molekul glukosa menghasilkan sekitar 32 molekul ATP dengan fosforilasi oksidatif. Selanjutnya, ini merupakan nomor terakhir, nomor 10, berdasarkan artikel yang diberikan Akram M. 2013, Citric Acid Cycle and Role of its Intermediates in Metabolism, Cell Biochemistry and Biophysics 683-475 sampai 478 doi 10-1007 atau SI 2013-013-9751. Jelaskan apa masalah yang ingin diungkap dari penelitian jurnal tersebut pada aspek siklus asam sitrat. Untuk masalah yang ingin diselidiki, yaitu perlindungan dengan penghambatan SDH adalah adiktif untuk remote ischemic preconditioning RIC pada babi yang mengalami oklusi arteri koroner sementara, dan apakah manuver pelindung mempengaruhi kadar plasma metabolisme siklus asam sitrat, seperti itu. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila terjadi kekeliruan ataupun dari penjelasan saya kurang lengkap. Baik, akan saya tutup. Om Santi Santi Santi.